2408, aku dari kelompok 11, tutorial statistika 2. Pada kesempatan kali ini, aku membuat video tutorial mengenai modul 4 dalam modul statistika 2, yaitu Analysis of Variance atau ANOVA. Dan untuk modul kali ini, itu aku hanya menggunakan software RStudio. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Nah, jadi untuk soal yang pertama, di sini ada sebuah PT Valion yang merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen baja untuk industri konstruksi. Nah, perusahaan ini itu memiliki 4 mesin pemotong baja yang digunakan dalam proses produksi. Nah, manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu pemotongan antar mesin tersebut. Dan ini diperoleh pengamatan waktu pemotongan yang digunakan dalam 1 detik dan dilakukan selama 5 hari dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, jadi ini ada data waktu pengamatan yang dilakukan selama 5 hari oleh si perusahaan tersebut, di mana ini ada mesin A, mesin B, mesin C, dan mesin D. Nah, di sini dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikasi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan signifikan waktu pemotongan antara mesin tersebut. Dan sebelum masuk ke pengerjaannya, di sini kita harus tentuin dulu H0 dan H1-nya berapa. Karena di sini kan soalnya itu apakah terdapat perbedaan signifikan waktu pemotongan antar mesin, maka H0-nya itu rata-rata semua mesinnya sama atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, sedangkan untuk H1-nya itu terdapat perbedaan yang signifikan waktu pemotongan antar mesin. Langsung saja kita masuk ke software RStudio-nya. Oke, sebelum masuk ke RStudio-nya, teman-teman pastiin udah buat file Excel-nya. Jadi nanti file Excel ini bakal kita running ke dalam RStudio. Jadi udah otomatis kebaca dengan menggunakan sintaks RStudio. Dan di sini teman-teman masukin kolom pertama itu untuk mesinnya dan kolom kedua itu waktu pemotongannya. Kenapa di sini pakainya mesin? Karena di dalam soal itu kita menganalisis waktu pemotongan antar mesin. Jadi di sini di file Excel-nya itu kita masukin kolom mesinnya saja, terus habis itu kolom waktu pemotongan. Setelah teman-teman buat dalam Excel, teman-teman buat satu file yang sama yang nantinya bakal kita simpan juga file RStudio-nya. Langsung saja kita masuk ke RStudio-nya. Yang pertama, teman-teman buka RStudio-nya dulu, habis itu masuk ke file dan pilih new project. Nah, habis itu pilih yang existing directory dan teman-teman pilih file yang udah ada isi file Excel sebelumnya. Jadi si RStudio ini mau kita masukin ke dalam file yang sudah ada si file Excel sebelumnya. Nah, karena aku punya di sini, jadi ini kita langsung aja klik open, terus habis itu create project. Nah, kalau udah, tinggal kita buka, dan kebetulan aku udah nyiapin sintaksnya, jadi bisa langsung di copy paste aja ke RScript-nya. Kemudian pertama teman-teman itu menginstal package. Kemudian di sini kita pakai package readXL dan juga var. Nah, readXL ini itu digunakan untuk membaca data dari file Excel tersebut. Sedangkan var ini itu digunakan untuk analisis regresi dan pembuatan asumsi statistik yang termasuk pada ANOVA ini. Kita sambil running. Nah, setelah itu kita mengaktifkan package. Kemudian kita pakai library-nya readXL dan juga library-nya var. Nah, kalau tampilannya dari gini berarti udah install dan udah aktif package-nya. Berikutnya itu kita menginput data dari Excel. Kita running. Nah, ini teman-teman masukin judul yang sesuai dengan file Excel yang teman-teman buat. Nah, kalau misalnya udah kayak gini hasil runningnya, berarti dia udah kebaca datanya. Selanjutnya kita mendefinisikan faktor dan variabel dependen dengan sintaks seperti ini. Nah, di sini kan ada mesin itu kita pakainya as dan faktor. Kenapa mesin ini pakainya as dan faktor? Karena mesin ini itu yang mempengaruhi dari si variabelnya, dan sedangkan untuk as numeriknya di sini kita pakai waktu pemotongan. Ini kita running. Selanjutnya kita menguji kehomogenan data dengan menggunakan sintaks ini. Nah, di sini ada syaratnya nih, kalau misalnya p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan variansinya itu homogen. Kita coba running dulu.
Nah, dia memperoleh hasil p-value-nya itu sama dengan 1. Karena kan tadi taraf simplifikasi kita tuh ada di 5% atau 0,05, maka p-value ini kan lebih dari 0,05 tadi. Maka dapat dikatakan bahwa A0-nya itu diterima, yang artinya kalau misalnya A0-nya diterima, artinya dia itu tidak terdapat perbedaan dari si waktu pemotongan antar mesin tersebut. Jadi untuk uji homogenitas pertama, dia itu tidak terdapat perbedaan waktu pemotongan antar mesin. Selanjutnya kita melakukan uji normalitas, karena kan tadi dia udah bisa lanjut ke tahap selanjutnya dalam ANOVA. Nah, selanjutnya itu kita menguji uji normalitas, dimana ini juga syaratnya sama, jika p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka variansi itu dapat dikatakan homogen dengan kita pakai Shapiro test-nya itu dari waktu pemotongan. Kita running. Nah, dia dapat p-value-nya itu 0,9573, dimana 0,9573 ini kan dia lebih dari 0,05 tadi. Nah, maka untuk uji yang kedua ini, untuk uji normalitas ini, karena nilainya lebih besar daripada taraf signifikasi, maka dapat dikatakan bahwa data pada waktu pemotongan itu berdistribusi normal dan memenuhi asumsi kenormalan ANOVA. Selanjutnya ini penyusunan model ANOVA satu arah, dimana kita menggunakan sintaks mode 1 LM dengan waktu pemotongan dan berdasarkan mesinnya. Ini kita running. Nah, nanti dia hasilnya seperti ini. Oke, jadi untuk interpretasinya, di sini kan kita dapat F hitungnya itu sama dengan 21,833. Sedangkan untuk p-value-nya itu sama dengan 6,69 dikali 10 pangkat min 6. Dimana kalau misalnya kita ubah ke dalam desimal, dia itu lebih kecil daripada 0,05 atau taraf signifikasi yang terdapat dalam soal tersebut. Nah, artinya pada uji hipotesis yang terakhir ini, itu dapat dikatakan kalau misalnya H0-nya itu ditolak. Nah, karena H0-nya ditolak, berarti dia terdapat perbedaan yang signifikan waktu pemotongan antar mesin tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini, jadi ada sebuah PT OSIK Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi batang baja untuk industri konstruksi. Perusahaan menerapkan beberapa metode perlakuan panas serta variasi suhu pemanasan untuk meningkatkan kekuatan tarik baja. Manajemen ingin mengetahui apakah metode perlakuan panas, suhu pemanasan, dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap kekuatan tarik baja. Dan di sini udah terdapat data-datanya. Jadi di sini metode perlakuan panasnya itu ada 3, yaitu ada annealing, normalizing, dan cleansing. Sedangkan suhu pemanasannya di sini ada 3, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu 700 derajat, 800 derajat, dan 900 derajat Celcius dengan data sebagai berikut. Dengan menggunakan analisis ANOVA 2 arah pada taraf signifikasi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Oke, di sini sebelum masuk ke studionya, sama seperti soal sebelumnya, teman-teman masukin data-data yang berada dalam soal tersebut ke dalam file Excel. Di sini aku namainnya sheet 2 aja, jadi soal 1 sama soal 2 itu masuk ke dalam file yang sama, cuman di beda sheetnya aja. Jadi untuk soal nomor 2 itu aku masukin ke dalam sheet 2 dengan penulisan datanya seperti berikut. Untuk kolom yang pertama itu ada metode perlakuan panas, kolom kedua itu ada suhu pemanasan, dan yang kolom ketiga itu ada ketahanan karat. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Oke, di sini aku ngelanjutin sintaks dari nomor 1 sebelumnya. Jadi untuk projectnya itu, project atau studinya itu masih sama. Nah, teman-teman, pertama itu kita menginput data Excel terlebih dahulu juga. Jadi untuk judulnya juga samain kayak file yang udah kita save. Terus ini teman-teman bisa running aja. Di sini sheetnya sama dengan 2 karena kita pakainya sheet yang kedua. Nah, selanjutnya kita juga mendefinisikan faktor dan variabel dependen dengan sintaks sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada metode perlakuan, di mana metode perlakuan ini tidak masuk faktornya. Dan di sini kita masukin metode perlakuan panas atau judul si kolom dari si Excel tersebut. Terus selanjutnya variabel S faktornya itu ada suhu lagi, dimana suhu di sini kita masukin judulnya itu suhu pemanasan dalam Excel-nya. Terus yang kedua itu kita masukin ketahanan, dimana di sini juga kita masukin judulnya itu ketahanan karat.
Ini kita sambil running. Nah, kalau misalnya outputnya seperti ini, berarti dia sintaksnya itu udah ngebaca si Excel. Selanjutnya kita melakukan pengujian Leaven test untuk homogen data. Nah, karena kita lihat dalam soal kalau misalnya taraf signifikasinya itu adalah 5%, berarti di sini kita tulis jika nilai P lebih dari 0,05, maka asumsi homogen ragam data terpenuhi. Dengan Leaven test itu kita pakai sintaks ketahanan, metode perlakuan dikali suhu. Kita running. Nah, jadi di sini udah dapat p-value-nya itu sama dengan 0,997. Nah, hasil Leaven test untuk variabel ketahanan ini berdasarkan kombinasi antara metode perlakuan dengan suhu, itu menunjukkan nilai p-value-nya itu sebesar tadi 0,997. Karena p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, artinya H0-nya itu diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan antar kelompok dari metode perlakuan dan suhu tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa varian data ketahanan bersifat homogen, sehingga asumsi dari homogenitas varians itu pada analisis ANOVA 2 arah terpenuhi dan analisis ANOVA dapat dilanjut. Karena syarat yang pertama itu sudah terpenuhi, kita masuk ke uji normalitasnya. Jadi Shapiro testnya kita pakai data yang ketahanan karat. Kita running. Nah, di sini dapat hasilnya p-value-nya itu sama dengan 0,054. Jadi untuk interpretasinya, di sini kan terdapat 3 nilai ya teman-teman. Ada metode perlakuan, suhu, dan juga ada antara keduanya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat metode perlakuan itu hasilnya itu 2,2 dikali 10 pangkat min 16. Karena taraf signifikasinya itu kan 0,05. Nah, berarti p-value-nya itu dia itu lebih kecil daripada taraf signifikasi tersebut atau daripada 0,05 tersebut. Artinya H0-nya itu ditolak. Nah, artinya untuk metode perlakuan ini itu berpengaruh signifikan terhadap ketahanan atau kekuatan baja si perusahaan tersebut. Nah, jadi untuk metode perlakuan ini dia terdapat pengaruhnya. Nah, untuk suhunya di sini kan hasilnya 1,241 dikali 10 pangkat min 16. Di sini untuk suhunya di sini hasilnya itu kan 1,241 dikali 10 pangkat min 12. Dimana ini juga masih jauh dari 0,05 tersebut. Nah, artinya untuk suhunya itu kita dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu ditolak. Nah, artinya pada suhu ini itu memiliki pengaruh, pada suhu pemanasan ini itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan baja. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga, itu kan hasilnya 0,4211, dimana 0,4211 ini itu dia lebih besar daripada 0,05. Nah, artinya kalau misalnya dia lebih besar, artinya H0-nya itu diterima atau gagal menolak H0-nya. Nah, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat interaksi yang signifikan antara metode perlakuan dengan suhu tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam soal nih, apakah metode perlakuan panas, suhu pemanasan, dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap kekuatan tarik baja? Nah, jadi untuk jawaban yang pertama, yaitu metode perlakuan, itu dia memiliki pengaruh. Sedangkan untuk suhu pemanasan, dia juga memiliki pengaruh. Dan tetapi untuk interaksi keduanya, itu dia nggak memiliki interaksi atau tidak memiliki pengaruh terhadap kekuatan baja. Oke, mungkin saja video tutorial pada modul 4 statistika 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila pembahasan aku masih sulit dipahami, aku juga minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.